Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Saudah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1, tahap 2, tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 250 186 9061931. Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 5 Lambu dengan mata pelajaran matematika, materi statistik tentang penyajian data di kelas 7 fase D. Berikut video saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan masuk di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Lestari, Hadir, Bu. Kismul Aini, Hadir, Bu. Nur Fadila, Hadir, Bu. Marina, Hadir, Bu. Nur Zulaika, Hadir, Bu. Antika Putri, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Rizka Ramadhani, Hadir, Bu. Raraitu, Hadir, Bu. Radiatul Adliyah, Hadir, Bu. Hijratu, Hadir, Bu. Naila Fanila, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Ardia, Farlun, Hadir, Bu. Fatur Rahman. Hadir, Bu. Oke, berarti kalian hadir semua ya. Ya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Hai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita
materi kita seperti dulu ya. Tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya Bu, Ya, materi apa Hajratul? tentang bangun datar. Apa saja materi dalam bangun datar itu? Segi 4, segi 3, pra pensiun, jajar genjang, dan lain-lain. Oke. Terima kasih Hajratul. Tepuk tangan untuk Hajratul. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data. Poin kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Terus adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu poin 1 mengenal data, poin kedua mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, poin ketiga mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, poin keempat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, poin kelima adalah mengolah dan menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram. Tadi sudah kita ketahui yaitu dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram Terus kita masuk ke acara mengenal data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Karena itu, tolong dibaca ulang. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Oke, terima kasih untuk saudara itu. Tepuk tangan dulu untuk saudara itu. Selanjutnya, cara mengenal data. Dalam mengenal data terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contoh data kualitatif adalah warna, mutu barang, ukuran suatu benda, dan sebagainya. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari dua, yaitu data kontinu atau data ukuran dan data diskrit. Akan Eca untuk membacakan. Data kontinu. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, data kontinu adalah tinggi badan anak, nilai siswa, dan sebagainya. Data diskrit. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contoh, data diskrit adalah jumlah anak dalam keluarga, jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pemain sepak bola, dan sebagainya. Oke. Data kontinu adalah data ukuran atau disebut dengan data yang diperoleh dengan cara mengukur. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah ikut ke posyandu? Di situ ada cara penimbangan, pengukuran berat tinggi badan, ya. Terus data diskrit atau data cacahan, data yang diperoleh dengan cara menghitung. Misalnya jumlah anak dalam keluarga. Misalnya jumlah anak dalam keluarganya
Nur Fadilah. Berapa jumlah anak dalam keluarganya Fadilah? 4. Iya. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kita masuk cara memperoleh data. Cara untuk memperoleh data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lestari, tolong dibacakan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Contoh, data mengenai alasan kelas siswa kelas 7 menyukai games online dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data berat badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contoh, data tentang nilai kurs rupiah yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Data banyaknya sekolah di daerah dalam satu provinsi diperoleh dari Dinas Pendidikan. Dan data banyaknya penduduk yang sakit pada satu desa yang diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Oke. Masuk ke cara memperoleh data. Cara memperoleh data terdiri dari 3, yaitu silakan Nur Fadilah bacakan. Cara memperoleh data terdiri dari 3, yaitu observasi atau pengamatan, kuesioner atau angket, 3, wawancara atau interview. Oke, 1, observasi. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Seperti kalian yang ada di kelas 7 sekarang. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Misalnya, tinggi badannya Lestari 37, tinggi badannya Ardian 30, tinggi badannya Nur Julaika 27, dan sebagainya. Oke, supaya tidak pegang, kita eksplisit dulu ya. Tepuk semangat. Terus poin kedua, kuesioner atau angket. Berarti telah lihat, tolong dibacakan. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang jenis mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa kelas 7. Anak muda dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di kelas 7. Oke. Terus poin ketiga, dimohon kepada daerah itu untuk membacakan di depan. Wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang minat dan bakat siswa kelas 7, maka Ananda dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Oke, ketiga adalah wawancara atau interview. Pengertian wawancara di sini adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang minat dan bakat siswa kelas 7. Seperti tadi ya. Maka kalian dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Terus masuk ke menyajikan data, yaitu tabel baris kolom, di mana pada tabel baris kolom merupakan
3.500. 3.000. Harga gula 8.000. Harga minyak goreng 12.000. Silakan Lestari baca tahun 2007. Tahun 2007 beras 6.000, gula 8.500, minyak goreng 16.000. Silakan Raitu untuk membacakan hasil 2009. Tahun 2009 beras 6.500, gula 9.000, minyak goreng 18.000. Berarti dari tahun 2005 sampai 2011 itu harga barang itu beda-beda ya? Iya. Oke. Berapa selisih harga beras pada tahun 2005 sampai 2007? 1.000. 1.000. Tepuk tangan untuk Nurfatika. Terus kita masuk ke tabel kompetensi. Silakan untuk Rabiatul Adria bacakan tabel di depan. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan faktor lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Di sini pada tabel tertera di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, di sana ada tingkat sekolah SD, SMP dan SMA. Dan di kolom selanjutnya adalah jumlah siswa yang laki-laki pada SD yaitu 4.758, sedangkan jumlah yang perempuan adalah 4.032 orang. Sedangkan jumlah laki-laki pada tingkat SMP yaitu 2.795 orang, yang perempuan 2.116 orang. Jumlah laki-laki dan perempuan pada tingkat SD adalah 8.790. Karena 4.758 ditambah 4.032 hasilnya 8.790. Terus pada tingkat SMP jumlah laki-laki 2.795, perempuan 2.116 orang, jumlahnya 4.911. Sudah semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, kita stripping dulu ya. Supaya kalian lebih semangat lagi. Masih semangat? Tepuk semangat. Yang saya juring-juring di sini adalah ini kan sebuah lingkaran, terus dibagi menjadi Juring-juring. juring-juring ya, kotak-kotak kecil ini. Terus besar sudut suatu lingkaran adalah 360. Perhatikan ya, 360. Besar suatu lingkaran di sini adalah 360 derajat. Terus diagram lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori yang dinyatakan dalam persentase. Di sini ada 19%, 23%, 26%, dan 32%. Di mana pada yang berwarna biru di sini yaitu tingkat SD, sedangkan yang warna jingga tingkat SMP. Yang warna hijau adalah tingkat SMA. Dan yang warna hijau langit adalah SMA.
masuk ke contoh 1. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMP Negeri 5 Lambu datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka berapa banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki? Oke. Di sini simbol yang warna biru di sini adalah yang jalan kaki. Terus yang warna jingga adalah bus. Sedangkan yang warna hijau adalah yang naik sepeda. Terus yang warna biru langit adalah yang naik motor. Di sini derajat sektor siswa yang berjalan kaki adalah tadi sudah kita ketahui bahwa besar sudut lingkaran adalah 300 dikurangi 60 derajat ditambah 72 derajat dan ditambah 45 derajat sama dengan 183 derajat. Kenapa bisa menghasilkan 183, Bu? Misalnya kalian bertanya, di sini dalam perkalian, ketika ada perkalian yang ada dalam kurungnya, kita terlebih dahulu menghitung perkalian yang ada di dalam kurungnya. 60 ditambah 72 ditambah 25 sama dengan 177. Sehingga 360 derajat dikurangi 177 sama dengan 183 derajat. Sehingga menghasilkan 183 derajat. Terus, banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah. Tadi 183 dikali 480 orang dibagi dengan 360. Ini jumlah siswa SMP 5 Lambu sebanyak 480. Terus yang 183 ini adalah jumlah siswa yang berjalan kaki. Oke. Sehingga 183 dikali 480 orang dibagi dengan 360 sama dengan 280. Di sini ada yang bisa maju ke depan untuk menghitung 183 dikali 480 orang dibagi dengan 360. Ismo, maju ke depan Ismo. Kasih aplaus dulu untuk Marina. Ini Ibu bantu kelompok dulu. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Ini kelompok 2. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok ya. Jangan tolong tanyakan ke ibu kalau ada yang belum dipahami.
kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kismulaini sebagai moderator dan teman di sebelah kanan saya atas nama Fadila sebagai penyanyi, Lestari sebagai penulis, dia sebagai anggota. Saya akan mempersilahkan kepada teman saya Fadila untuk membacakan hasil tugas kami beserta diagram lingkaran. Diagram tersebut menyajikan pendapat masyarakat mengenai jenis kendaraan yang aman. Masyarakat yang berpendapat bahwa pesawat lebih aman ada 24 orang. Berapa orang yang berpendapat bahwa kereta api kendaraan yang paling aman? Penyelesaian. Langkah pertama, cari besar sudut semua unsur pada diagram. Bus sama dengan 54 derajat, pesawat 72 derajat, mobil pribadi 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Yang harus dicari adalah besar sudut kereta api. Karena besar sudut satu putaran 360 derajat, maka diperoleh kereta api sama dengan 360 derajat kurang dalam kurung 54 derajat tambah 72 derajat tambah 90 derajat sama dengan 144 derajat. Langkah kedua dari soal, temukan apa yang diketahui pesawat sama dengan 24 orang. Langkah ketiga, menjawab pertanyaan. Kereta api sama dengan 144 derajat kali 24 bagi 72 derajat sama dengan 48. Jadi yang berpendapat bahwa kereta api kendaraan yang aman ada 42 orang. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk maju depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.